saya dapat kiriman video dari seorang teman saya. Video itu berisikan bisa dikatakan video klarifikasi dari Mbak Ansar. Di situ ada juga saudara Ade Angga yang menyampaikan juga beberapa hal terkait dengan isu-isu yang beredar di tengah masyarakat, isu keretakan hubungan antara gubernur dan wakil gubernur. Dan video itu saya dapat dari teman saya yang barangkali masih orang Golkar ya, atau masih pengurus. Saya tidak tahu persis juga, tapi setahu saya beliau adalah mantan anggota dewan, salah satu mantan anggota dewan dari Partai Golkar sendiri di salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Di video itu saya melihat dua orang yang berbicara, satu Bang Ansar dan satu saudara Ade Angga. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ansar. Yang menarik saya pikir karena sekian lama ditunggu klarifikasi terhadap isu-isu keretakan hubungan antara gubernur beliau dan wakil gubernur Bu Marlin, dan akhirnya dijawab pada hari ini. Yang kebetulan pada hari ini video itu saya dikirim oleh teman saya itu. Nah, dari klarifikasi itu saya melihat tidak ada yang istimewa ya. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, saya bukan juru bicara siapa-siapa dan bukan humas dari siapa-siapa juga. Tapi video-video saya yang sejenis ini dan semacam ini dari kemarin juga sudah saya upload terkait dengan perkembangan situasi perjalanan roda pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di situ bisa saya simpulkan sedikit bahwa sebenarnya hubungan antara wakil gubernur dan wakil gubernur tidak ada masalah. Begitulah ya kira-kira apa yang diungkapkan oleh gubernur, yaitu Bang Ansar sendiri. Bahwa beliau mengatakan seperti biasa kalau ada surat menyurat, suratnya diposisikan ke wakil gubernur ya, bisa saja. Dan itu saya pikir normatif lah ya, begitulah pemerintahan itu berjalan. Jadi dari atasan diposisikan ke bawahan, misalkan ke kepala dinas ya, atau ke kabid kasih dan seterusnya lah ke bawahnya. Dan kalau hari ini gubernur mengatakan bahwa beliau diposisikan surat-surat yang masuk ke wakil gubernur, saya pikir itu normatif saja, tidak ada masalah, tidak ada yang urgen dari itu. Dan itu juga tidak menjawab pertanyaan publik selama ini. Apa itu pertanyaannya? Apakah benar terjadi keretakan itu? Sebenarnya dari video itu menunjukkan bahwa memang hubungannya kurang harmonis. Yang ditanyakan oleh publik, kalau segera surat menyurat oke lah, tidak ada masalah. Sekarang publik menanyakan apakah terkait kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan penting wakil gubernur ini juga terlibat. Katakanlah kemarin hebohnya ada pelantikan. Pelantikan ini kabarnya tidak melibatkan wakil gubernur. Benarkah demikian? Itu harus dijawab gubernur. Bukan mendeposisi surat menyurat. Saya pikir itu masalah. Ya tadilah saya bilang itu sudah memang begitu jalannya. Walaupun sekalian perseteruan itu terjadi, deposisi tetap harus ke bawah. Tidak mungkin gubernur bekerja sendiri. Artinya dalam video itu gubernur tidak menjawab apakah dalam hal-hal pengambil keputusan penting wakil gubernur terlibat. Misalkan dalam pelantikan, sudah pelantikan kemarin kita dengar bahwa
wakil gubernur ditelepon saja. Apakah hanya sekedar ditelepon memberitahu bahwa akan ada pelantikan, atau wakil gubernur itu dilibat secara langsung dalam mengambil keputusan siapa-siapa yang akan dilantik, dan itu tidak terjawab. Dan gubernur juga mengatakan bahwa kita ini sudah tua gitu ya, sudah tua, dan itu mendapat dan hadirin ketika itu tertawa, dan situasi menjadi agak meriah sedikit waktu di dalam itu. Agak ramai lah karena beliau mengatakan kita ini sudah tua. Saya rasa persoalannya bukan tua atau tidak tua, Pak Gubernur. Ini masalah politik. Kalau sudah janji tidak ditepati, kalau ada orang yang dijanjikan marah, saya pikir wajar saja. Dan saya ingat juga seperti Pak Mahathir Mohamad ya. Jadi Mahathir Mohamad itu maju di pemilu Malaysia itu sudah sangat tua ya, sudah sangat sepuh. Dan di parlemen Mahathir itu habis juga dibantai oleh lawan politiknya di situ. Jadi saya pikir urusan ini bukan tua atau tidak tua. Mungkin Pak Gubernur pengen mengatakan bahwa kita ini sudah cukup dewasa lah untuk memecahkan persoalan, tidak perlu membawa surat perjanjian itu kemana-mana ditunjuk ya kan. Itu yang dibahas Pak Gubernur, jumpa bupati ditunjuk, ini perjanjiannya. Dan saya pikir itu adalah bentuk kemarahan dari yang berinisial R yang disebut oleh Ade Angga itu. Jadi saya pikir ini bukan tua atau tidak tua, tetapi ini adalah sikap tidak puas atau sikap protes terhadap tidak mematuhinya perjanjian itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan saya melihat seolah-olah keretakan itu berawal dari tidak ditepatinya janji untuk pengurus ya, atau orang dari Partai Nasdem ya untuk tidak maju di Pilkada Bintan. Tetapi kenyataannya salah seorang pengurus atau underbone-nya Partai dari Nasdem ini ya maju ya, dan pada akhirnya ditanyakan oleh Pak Ansar, dan lebih kurang begini jawabannya, itu di luar tanggung jawab atau kewenangan ya, di luar kewenangan yang berinisial R itu. Atau sulitnya kita katakanlah Bang Rudi saja, karena R itu sudah pasti saya meyakini adalah Bang Rudi, wali kota Batam. Nah, saya pikir wajar kalau jawaban beliau di luar kemampuan, di luar wewenang beliau, karena partai orang-orang pengurus partai yang ada di daerah itu sifatnya hanya mengikuti saja apa keputusan DPP. Jadi orang Nasdem yang maju di Bupati Bintan, sekalipun dia tidak direstui oleh DPD Provinsi Kepri, dia akan meminta restu dari DPP, yang saya pikir restu itu didapat dari tingkat pusat, akhirnya majulah. Dan itu di luar kemampuan, di luar kewenangan daripada Bang Rudi itu, dan itu wajar, karena keputusannya berada di DPP. Kalau berusaha, saya yakin berusaha. Barangkali yang maju di Bintan itu sudah diingatkan karena ada perjanjian itu, tapi karena memang karakternya memang cukup keras, pengen maju ya beliau maju, terus akhirnya dapat restu dari DPP. Dan itu bukan hanya sekali terjadi, bukan hanya di Partai Nasdem, Partai Demokrat demikian juga. Partai Demokrat itu jelas-jelas tidak mendukung Ansar Marlin, sementara Golkar mendukung Apri Robi.
Artinya, kalaupun harus mendapat sanksi atau teguran, Demokrat mesti dapat teguran dari Pak Ansar atau dari Golkar, karena juga tidak mendukung beliau di pemilihan gubernur. Begitu. Ada dua partai, satu Nasdem karena di luar kewenangannya, satu partai Demokrat. Seharusnya juga dapat perilaku yang sama dan dapat pernyataan yang sama dari Bang Ansar atau gubernur hari ini. Dan kalau itu terjadi, Demokrat tidak mendukung Ansar Malim, seharusnya mundur saja dari pencalonan Robi itu, karena kan tidak mendukung. Tapi kan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada kepentingan. Oke lah, ya. Jadi ada dua hal sama kejadian waktu itu, tapi tidak, yang satu tidak ditanggapi, dan saya pikir itu hanya sebuah alasan saja, seolah-olah keretakan itu berawal dari patuhan dalam perjanjian terkait dengan tidak majunya orang Nasdem di Bintan dan tidak majunya orang Golkar di Kota Batam, begitu. Nah, saya pikir tidak demikian juga. Kalau saya menganalisa persoalan ribut-ribut ini memang tidak dijalaninya perjanjian terkait dengan sekda. Perjanjian itu terkait dengan sekda. Siapa yang berhak sudah ada perjanjiannya. Perjanjian itu yang diberikan kepada wakil gubernur untuk menentu siapa orang yang duduk menjadi sekda kalau Ansar Malim ini menang. Dan tanggapan kedua saya terhadap saudara Ade Angga, ya, beliau mengatakan bahwa tidak ada di dalam perjanjian itu menyebutkan nama, karena itu dikosongkan. Ya jelas itu dikosongkan dan itu pasti. Dan saya meyakini bahwa di dalam perjanjian itu tidak menyebut nama yang berinisial J. Kenapa? Karena perjanjian itu sifatnya normatif saja, sifatnya umum saja. Yang dicantum di situ adalah sekdanya, posisi sekdanya, tidak menyebut nama, tapi menyebut posisi sekdanya akan ditentukan oleh orangnya, akan ditentukan oleh wakil gubernur. Kira-kira begitulah ya, asumsi saya. Karena yang memiliki perjanjian itu, saya mendengar sekda dan beberapa SKPD 4 kalau tidak salah saya, itu adalah kewenangannya wakil gubernur. Selebihnya adalah kewenangan gubernur. Nah, perselisihan ini terjadi bukan karena perjanjian bahwa tidak maju di pemilihan Bupati Bintan Nasdemnya, atau Golkar tidak maju di Wali Kota Batam, tetapi perselisihan ini muncul ketika perjanjian antara keduanya tidak dipatuhi oleh salah satunya terkait dengan penetapan sekda. Karena saya mendapat cerita ada upaya untuk negosiasi ulang perjanjian itu terkait dengan penentuan siapa yang akan menentukan siapa yang menjadi sekda waktu itu. Dari situlah bermula perselisihan ini. Tadi yang kedua, Ade Angga itu mengatakan bahwa sebelum tanggal 25 Maret sudah ada pernyataan dari dari inisial R, ya, boleh katakan, saya boleh mengatakan R itu adalah Bang Rudi, telah mengumumkan bahwa beliau akan maju di Pilgub Kepri 2024 nanti. Terus Ade Angga mengatakan
ini teman seperti apa atau kawan seperti apa masih dalam proses baru saja memenangkan Pilgub, terus ada pernyataan pengen maju sebagai Gubernur Kepri. Kalau menurut saya itu wajar-wajar saja. Kalau ada pernyataan seperti itu, jika ada pernyataan seperti itu wajar saja, karena pasti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak dipatuhinya peraturan persetujuan atau perjanjian ya, terkait dengan masalah sekda itu. Nah, saya tidak mau terjebak dengan bahasa dianggap terkait dengan inisial J, karena tidak perlu disebutkan. J itu bisa dikatakan wewenangnya wakil gubernur. Nah, kalau tidak disebut J juga, perjanjian itu harus jalan, karena J itu tidak masuk di dalam, tidak dituliskan di dalam perjanjian itu. Maka saya katakan tadi, perjanjian itu normatif. Kalau tidak J, D, E, F, yang penting perjanjian itu adalah menjadi haknya wakil gubernur. Begitu. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata J. Ya, karena memang di dalam perjanjian itu tidak ada disebutkan J, tidak ada. Inisial J itu tidak ada. Tapi disebutkan normatif saja, umum saja, disebutkan sekda. Begitu. Jadi jangan seolah-olah dibuat opini seolah-olah dalam perjanjian itu ada tertulis nama inisial J itu, tidak ada. Nah, karena tidak dipatuhinya perjanjian itu, wajar kalau Bang Rudi ini sedikit marah dengan kubu sebelah. Ya, saya di sini bukan sebagai juru bicara partai manapun, orang manapun, tokoh manapun, tetapi video-video saya sebelumnya juga sudah membahas tentang masalah ini. Nah, saya lanjutkan lagi, ya. Kalau pada sebelum tanggal 25 Maret sudah ada pernyataan seperti itu, saya katakan tadi wajar, karena ada upaya melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian terkait dengan penetapan sekda, siapa yang berhak menjadi sekda. Kalau J itu hanya wacana saja, wacana dari Bang Rudi ya, untuk menetapkan J menjadi sekda, dan itu wajar karena sebelumnya sudah ada perjanjiannya bukan J, tetapi perjanjiannya adalah sekda. Siapapun mau ditentukan oleh Bang Rudi itu hak beliau sebagai orang yang sudah dapat kesepahaman perjanjian bahwa wakil gubernur mengisi menempatkan orangnya di sekda. Dan dari mana saya mengetahui ini? Tentu saya harus menyampaikan juga, supaya saya tidak terkesan asbun, asal bunyi saja, asal mengarang-arang saja. Nah, suatu ketika saya menghubungi saudara Basarudin Idris alias Om, dan ketika itu beliau berada di Kopi Skanak di Tanjung Ugat, dan saya saya datangi beliau di sana. Kita duduk ngopi, kira-kira ada setengah jam. Beliau sebelumnya sudah menghubungi Bang Azirwan. Bergeserlah tempat kopi kita dari situ ke Batu Lapan Atas di sekitar STIE, kampus STIE, yang seberangnya di depannya ada cucian mobil ya, di depan cucian mobil itu ada kedai kopi. Disitulah kita duduk, ada saya, teman saya, Oom, salah satu orang dari BPPD. Nah, tidak lama berselang datanglah Bang Azirwan. Disitulah Bang Azirwan menceritakan kepada saya dan kawan-kawan, sebenarnya kehadiran di situ bicara masalah pelantikan. Nah, kita bertanya kapan pelantikan itu, karena sudah cukup lama seharusnya kekosongan itu diisi. Begitu. Nah, Bang Azirwan menjawab, saya bukan tidak mau mengurus pelantikan itu sebenarnya.
saya ini sedang menyelesaikan masalah antara Ansar dan Rudi. Begitulah bahasa